Nah, udah mulai. Silahkan Pak Is. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Hirobil Alamin. Pada pagi yang cerah ini, kita dapat mengadakan webinar yang hebat. Dalam hal ini, sebagai presenter adalah Ibu Hamidah SPD MPD, guru dari SMA Negeri Titian Teras Jambi. Kemudian sebagai moderator itu Bapak Pratela Ningrum Mirmo yang berasal dari Jakarta, mengajar di SMA Negeri 50 Jakarta. Kemudian saya sendiri sebagai host Iswantoro MPD, ngajar di SMP Negeri 7 Bermani Ilir, Kepahyang, Bengkulu. Baik, untuk lancarnya acara ini kami serahkan langsung saja kepada Bapak moderator kita, yaitu Bapak Pratela. Dipersilahkan waktunya. Terima kasih Pak Iswantoro. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru dan Ananda hebat semua. Terima kasih Pak Yayat Supriyatna, instruktur yang sudah bersedia hadir pada pertemuan kita kali ini. Bapak Ibu sekalian, kita sesi 1 tadi pagi jam 9 kita sudah bicara tentang what is debate, what debate is, and how to debate. Peran-peran dari masing-masing, baik itu dari affirmative team maupun dari opposition team. Kemudian juga waktu untuk masing-masing melakukan speech. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bicara di sesi kedua ini masih bicara tentang debate, tetapi how to debate, how to adjudicate, and what is adjudicator. Presenternya masih sama, Ibu Hamidah MPD. Beliau mengajar di SMA Negeri Titian Teras Jambi. Untuk lebih mengenal beliau, saya akan share screen daftar riwayat hidup beliau. Nah, sudah terlihat ya daftar riwayat hidup atau curriculum vitae Ibu Hamidah. Nama Hamidah SPD MPD. Beliau bertempat tinggal di Jalan Abdul Muiz RT 13 Perum Kopi Jaya 2, Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Madya Jambi, Provinsi Jambi. Nomor telepon yang bisa dihubungi adalah di 0852 6669 7484. Jika ingin menghubungi melalui email, dapat mengkontak di email address hamidahpepen@gmail.com. Beliau lahir di Jambi tanggal 13 Juli 1975, sudah menikah dan beragama Islam. Sebentar, kayaknya ada yang mau masuk. Ya, Pak Yayat. Oh, Pak Yayat lagi. Ya, terima kasih Pak Yayat. Selanjutnya, riwayat pendidikan dan pelatihan beliau adalah Educational and Professional Qualification dengan urutan jenjang kependidikan dari yang terakhir adalah Pasca Sarjana Universitas Jambi pada jurusan Bahasa Inggris S2 dengan IPK 3,48, lulus tahun 2019. Pada tahun 1994 sampai 1999, Ibu Hamidah ini berstudi di FKIP, Pendidikan Bahasa Inggris FKIP Universitas Jambi, dan selesai dengan IPK 3,08. Sebelumnya belajar di SEMEA Negeri 1 Jambi pada bagian marketing atau pemasaran, di SMP Negeri 5 Jambi, di SDN 33 Jambi. Pendidikan non formal atau training dan seminar yang pernah beliau ikuti adalah yang pertama, akselerasi kerjasama luar negeri bidang pendidikan dan kebudayaan di Jambi pada tahun 2019,
Diklat penyiapan calon kepala sekolah oleh LPPKS di Jambi pada tahun 2018, workshop on research methodology for language teaching LPMP DKI Jakarta 2017, dan beragam pendidikan formal, pelatihan maupun seminar lain yang bisa kita ketahui. Banyak sekali ini pengalaman beliau. Selain itu, pengalaman bekerja beliau adalah sekarang ini masih mengajar sebagai guru bahasa Inggris di SMA Negeri Titian Teras HAS Jambi dari tahun 2011. Sebelumnya mengajar di SMA Negeri BI Jambi Pondok Meja pada tahun 2010 sampai 2011 juga sebagai guru bahasa Inggris. Sebelumnya pernah menjadi Secretary NBGP Administration pada PetroChina International Jabung Limited pada tahun 2005 sampai 2010. Dan masih banyak lagi pengalaman-pengalaman beliau di PT Ciuda International Indonesia, Sekretari BCD, Senior Sekretari NPC pada NPCC Joint Operation dengan PT PGN Persero dan sebagainya. Kecakapan berbahasa Indonesia, berbahasa Inggris, dan berbahasa Jambi. Nah, itulah kurikulum vitae atau daftar riwayat hidup yang bisa kita ketahui dari Ibu Midah Hamidah. Untuk mempersingkat waktu, kami serahkan kepada Ibu Midah Hamidah untuk kira-kira 20-30 menit pertama presentasi, selanjutnya nanti akan ada tanya jawab. Waktu kami serahkan kepada Ibu Hamidah. Silakan Ibu. Oke, baiklah. Terima kasih kepada Bapak Pratela yang sudah memperkenalkan diri saya, juga kepada Pak Iswantoro sebagai host saya yang sudah membantu, dan tidak terlupa terima kasih saya ucapkan kepada instruktur saya Pak Yayat Suprata yang sudah mau ikut bergabung di seminar webinar kali ini. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga tak lupa saya sampaikan terima kasih kepada teman-teman rekan-rekan hebat yang sudah mau bergabung di seminar kali ini. Baiklah, saya masuk kepada materi saya yang saya teruskan di pagi hari tadi, yaitu di jam 8 sampai 9 tadi tentang what and how to debate. Sekarang saya melanjutkan kepada how to an adjudicator. Who is an adjudicator gitu ya. Baiklah. Kalau kita sudah mempelajari materi di awal, tidak ada salahnya sebagai guru mengetahui bagaimana menjadi seorang adjudicator, sehingga nanti kita mungkin bisa menilai siswa didik kita ketika dia ingin ikut berlomba, ikut mendalami tentang debat. Nah, masuk ke slide berikutnya. Nah, di sini siapa sih yang bisa menjadi, atau siapa sih yang bisa menjadi adjudicator itu? Di sini adalah dia sebut hanya bahasanya adalah an average reasonable person. Jadi di sini adalah orang yang mempunyai logika, ya. Ini bukan orang yang pintar atau apa, tapi orang yang punya logika yang bagus, rata-rata. Kemudian di sini juga dia mempunyai pengetahuan tentang aturan debat. Hanya itu persyaratan menjadi seorang menjadi seorang adjudicator. Jadi tidak perlu seorang ahli yang mengetahui isu atau permasalahan tertentu. Selanjutnya, nah, apa sih yang akan dilakukan seorang adjudicator? Di sini ada 3 hal yang harus dilakukan. Yang pertama, dia adalah perannya itu mengassessing debate atau menilai jalannya perdebatan. Yang kedua, menjustifikasi atau memberikan alasan di situ ya. Nanti penilaiannya menjustifikasi perdebatan tersebut. Terus membantu debater untuk lebih improve. Jadi kritiknya di sini nanti adalah constructive criticism. Selanjutnya. Part 1 ini kita akan menjelaskan assessing a debate. Di sini ada point of clash. Jadi tadi ada debate itu adalah benturan atau pertentangan sebuah ide ataupun opini. Jadi di sini yang akan kita nilai adalah pertentangannya itu seperti apa. Jadi di sini kita mengidentifikasi masalah apa yang menjadi pertentangan satu sama lain, terus kita mengidentifikasi pertentangan tersebut,
apakah pertentangan tersebut memberikan dampak yang lebih besar dalam perdebatan, dan kemudian terakhir jangan memutuskan pertentangan mana yang lebih penting berdasarkan hanya penilaian kita. Jadi kita hanya menjelaskan saja. Jadi kita tidak boleh. Selanjutnya adalah assessing debate. Di sini kita menilai argumen. Kriteria juri harus menilai argumen itu di sini ada beberapa hal. Pertama, kedalaman logical analisanya. Terus di sini harus dibuktikan ketika dia memberikan argumen, kemudian significant of the pentingnya argumen tersebut, kemudian strength and relevant, kekuatan atau relevansinya bukti yang diberikan, kemudian how relevant an argument to the team stand, gimana argumen itu terhadap posisi tim, relevansinya, kemudian argumen tersebut apakah seberapa kuno argumen tersebut. Di sini harus diingat adalah jangan terlalu banyak berharap pada sebuah argumen, karena apabila sebuah argumen bisa memenuhi persyaratan yang saya sebutkan di atas, itu sudah sangat bagus ya Bapak Ibu. Tapi jarang sekali terjadi memang, kecuali yang memang sudah mendalaminya bertahun-tahun, yang sudah ahlinya. Selanjutnya kita harus menilai juga di sini ya, dalam menilai assessing debate ini kita harus menilai respon yang diberikan. Jadi kriteria dari respon itu ketika kita menilai adalah seberapa efektif ya bukti terhadap argumen lawan, apakah itu akan terjadi apa tidak, kemudian seberapa efektifnya argumen itu terhadap akibat terhadap akibat argumen oponen ya, lawan, terus seberapa efektifnya bukti tersebut terhadap tujuan, atau bisa jadi dia tidak relevansi dengan tujuan yang disampaikan dari mosi tim lawan. Kemudian tidak boleh memberikan penalize atau penalti terhadap pembicara ketika dia mengintegrating atau menggabungkan antara respon dan argumen. Dan juga diingat adalah mempertanyakan argumen itu tidak sama dengan merespon. Jadi apabila respon itu tidak terbukti, maka itu belum menjadi sebuah respon. Selanjutnya, nah assessing menilai debat juga tadi sudah masuk di debat. Kita masuk ke bagian kedua, manner dan delivery. Manner ini cara penyampaiannya. Nah, di sini yang harus kita perhatikan adalah seberapa persuasif pembicara itu menyampaikan argumennya. Kemudian kita juga harus menilai intonasi, volume, maupun gestur tubuh, kemudian distinction, pilihan kata-katanya. Terus ketika menyampaikannya, apakah dia bisa melakukannya dengan humor atau tegang atau seperti apa. Biasanya jarang juga ini karena debat ya. Tapi di sini harus diingat adalah jangan memberikan kemenangan hanya berdasarkan manner. Tidak boleh kita memberikan berdasarkan manner, karena kita harus biasanya menilai itu secara keseluruhan. Ya, selanjutnya. Nah, selanjutnya yang kita analis adalah metode ataupun strategi. Dalam metode dan strategi, hal-hal yang harus diperhatikan adalah ketika dia memberikan penjelasan, kita bisa menilai apakah penjelasan itu secara menyeluruh, kemudian argumennya juga apakah secara menyeluruh, kemudian kita juga harus menilai apakah pembicara 3 membawa hal yang baru. Kalau dia membawa hal yang baru itu sudah salah ya, karena pembicara 3 tidak boleh membawa hal baru. Kemudian definisi itu apakah terlalu sempit untuk diperdebatkan, karena kalau terlalu sempit itu akan merugikan tim lawan. Dan kemudian apakah dia menerima POIs ataukah dia tidak menerima, itu juga menjadi penilaian yang termasuk dalam hal di metode maupun di strategi. Selanjutnya, nah kemudian di sini juga yang harus kita lihat hal-hal lainnya adalah di dalam point of information atau POI yang saya bilang tadi. Nah, yang kita lihat kriterianya POI itu apakah seberapa efektif atau seberapa jelas POI yang disampaikan, kemudian
reinsert pada previous point, apakah dia bisa dengan menggabungkan dengan poin sebelumnya. Terus di sini how successful I highlight a question that speaker team forgot and to answer. Jadi kadang kita harus mencatat, kadang tim lawan sudah memberikan POI tapi tim lawan tidak mencatat sehingga dia lupa menjelaskan atau menjawab POI yang diberikan. Nah, itu juga menjadi poin tertentu. Kemudian yang perlu diingat di sini adalah speaker harus menerima sekurang-kurangnya satu POI, kemudian kita strongly direkomendasi untuk memberikan penalti apabila dia tidak menerima satupun POI di sini ya. Biasanya pengurangan poin yang dilakukan 1 atau 2 poin. Kemudian take a good look on how POI is answer. Jadi kita melihat juga gimana POI itu di answer. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya contradiction ya, ada thing yang harus kita perhatikan, kita nilai adalah biasanya umumnya adjudicator itu menote down atau mencatat apapun yang disampaikan oleh debater. Nah, apabila terjadi kontradiksi, kita sebagai adjudicator jangan terlalu overreact, kecuali oleh kontradiksi ini ditunjukkan oleh tim lawan. Jadi kita akan menurutnya, tapi selama itu belum ditunjukkan lawan, kita tidak terlalu overreact atas hal yang kontradiksi terjadinya di perdebatan tersebut. Selanjutnya, nah di sini adalah ada juga adalah fact dan evidence yang harus diperhatikan ketika kita berkaitan dengan fact dan evidence adalah should be seen something that heavily reinforce argument. Jadi harus dilihat ya suatu yang memang penekanan terhadap argumen ini. The case when two teams present different and contradictory facts. Jadi first thing, you cannot decide which one is true based on your personal knowledge. Jadi kadang-kadang fakta itu bisa aja diberikan kita tahu itu salah, tapi kita tidak boleh mengatakan itu salah sebagai juri ya, kecuali itu hal-hal yang umum sekali gitu ya. First thing, you cannot decide which one is true based on your personal knowledge. Jadi even if you know which is actually true, jadi kita hanya sebagai pendengar saja di sini. Kemudian see which team present better logical explanation. Lihat lagi tim yang mana memberikan eksplanasi penjelasan yang logik, kemudian menyediakan fakta yang dia bawa. Selanjutnya diingat juga tim itu harus menggunakan and even if respond ya. Jadi bukan harus ya, could selalu ya, biasakan. Kemudian fakta and itself cannot really strengthen an argument that much if it isn't explained well. Jadi ketika dia membawa fakta, walaupun faktanya kuat, tapi kalau tidak dijelaskan secara baik, secara keseluruhan juga tidak terlihat bagus ya. Jadi a team needs to show that it understand how much a fact help them. Jadi sebuah tim itu harus bisa menunjukkan seberapa that is understand, sebesar dipahaminya ya fact yang bisa membantu mereka. Selanjutnya other things lagi, stancy flips di sini. Ya. Next slide. Ada istilah stancy flip di sini. Cases where affirmative team takes a stance boldly used by the opposition. Jadi stand-nya di sini stand ya biasanya afirmatif itu stand-nya pasti mendukung mosi, sementara kalau oposisi stand-nya pasti dia menolak mosi gitu ya. Itu harus jelas dia di mana dia berada di posisinya. Jangan sampai abu-abu dia mendukung tapi kelihatan menolak gitu, tidak boleh. Terus selanjutnya ada istilah divisional challenge. Divisional challenge ini terjadi ketika afirmatif membawakan definisi yang pertama itu kriterianya truistic itu sudah benar, jadi kita tidak bisa lagi memperdebatkannya. Misalnya matahari terbit dari timur. Kemudian tautological itu mosi yang berkaitan dengan agama. Scrolling berputar-putar mosinya tidak logical ya. Terus unfair time, waktu maupun tempat yang tidak pas. Nah, itu bisa kita men-challenge
sebuah mosi. Nah, kemudian sini what a position show in cases like this is clarify. Jadi ketika itu terjadi maka tim oposisi bisa mengklarifikasi tim afirmatif atau tim government tentang mosi tersebut. Dia bisa membawakan tim mosi mendefinisikan mosi itu berdasarkan timnya ataupun dia memperlebar ya. Kalau tadi sempit dia bisa memperlebar. Selanjutnya assessing debate, kita terus selanjutnya. How to give score di sini ya. Di sini ada 3 elemen yang akan sudah saya jelaskan tadi dinilai dalam debat, itu manner, matter, dan method. Jadi penilaian sendiri di sini ada 3 ya, ada average di sini good, nilainya itu 70. Ada average replace speaker, untuk replace speaker biasanya setengah ya. Jadi speaker 1, 2, dan 3 itu nilainya bisa di sekitar 70-an, sementara untuk replace speaker itu biasanya dikasih nilainya setengah ya. Untuk nilai keseluruhan biasanya kita total nilainya dari speaker 1, 2, 3 dan replace pitch itu kita total nilainya. Nah, selanjutnya oke, di sini adalah kriteria umum ya yang bisa dilihat. Nah, ada exceptional. Nah, di sini 80 nilainya, ada excellent, ada extremely good, very good, good ya, bisa dilihat. Atau paling rendah di sini adalah 60, improvement needed. Ya. Gimana itu bisa kita kasih nilai 60 di sini ada ya. Selanjutnya speaker selanjutnya. Nah, di sini ada kriterianya yang bisa dipelajari nanti ya, karena yang begini tidak gampang juga kita langsung pelajari. Di sini untuk 65 sampai 66 itu kategori kompeten ya. Sini kriterianya is for speaker ya. Mungkin bisa dibaca for speaker that show an effort in bringing argument. Istilahnya sih dia berdiri terus ya ada usaha lah untuk membawakan debat itu, sehingga kita kasih 65 sampai 66. Kemudian kalau 67 68 itu quiet satisfactory ya. Cukup memuaskan. Di sini speakernya itu sudah membawakan pemahaman tentang referensi argumen, merespon, terus sedikit incomplete elaboration ya gitu ya, important and significant of the point may be questionable. Jadi bisa dilihat dari sini untuk penilaian tersebut. Rasanya tidak terlalu saya perlu jelaskan satu-satu. Selanjutnya di slide berikutnya. Nah, ada di sini 69 dengan nilai very satisfactory, sangat memuaskan. Di sini full speaker that bring understandable and relevant argument and respond with minor or incomplete elaboration. Ini mungkin memang harus dipelajari lebih mendalam untuk ingin menjadi judicator ya, istilah-istilah seperti ini. Selanjutnya di sini di score description untuk 70 good, average is for speaker that bring generally good. Jadi ketika itu sudah dia good elaborationnya, kemudian in their point clear, poinnya clear, bisa meyakinkan mannernya, kemudian relevan evidence yang dibawakan dengan contoh dengan pada saat ini, kemudian dia meyakinkan, penyampaiannya sangat meyakinkan dan persuasif. Nah, terus analisisnya juga sangat mendalam sehingga kita bisa berikan nilai tersebut. Selanjutnya, oke, ya ini 71 dan 73. Nah, itu agak sedikit lebih tinggi dari sebelumnya ya. Di sini unorthodox and unique argumen. Nah, di sini agak lebih tinggi. Di sini berarti sudah out of box ya. Argumen yang diberikan mungkin bukan argumen biasa, sudah argumen yang unik ya. Terus clear logical link, terus evidence dan example many prevalent, banyak yang diberikan bukti-buktinya gitu ya. Terus mannernya juga sangat meyakinkan, terus bring many point in their speech, membawakan poin-poin ketika berpidato ya gitu ya. Very good central argument, engage well, bisa lah dibaca di sini ya, sangat detail di sini sudah saya letakkan. Selanjutnya score description 74-75 extremely good. Ini biasanya sudah tingkat nasional, yang kalau yang saya lihat biasanya nasional itu sudah pemenangnya di 74-75 itu sudah mendekati pemenang. Karena kalau untuk tingkat provinsi maupun kabupaten
masih 1-2 yang bisa mencapai ini. Di sini brilliant argument disebutkannya ya, brilliant argument, successful engage with the main issue in the round, argument are very well explained, always central to the case being advocate, and the main extremely sophisticated response. Ini semuanya sudah bagus sekali, and speech is very clear, incredibly compelling, structure and role fulfillment are executed flawlessly. Ini sudah boleh kita bilang sudah sangat bagus kalau sudah mencapai 75 ini. Tapi memang untuk tidak ada karena batasnya 80, di sini juga ada 76 sampai 79. Itu saya rasa itu tingkat dunia biasanya ya. For speaker that bring many point in such an efficient way that they would have excellent logical link and extremely powerful example. Gitu ya. Plus closely one of the best debating speeches ya. Ini memang jarang ya, susah melihat yang seperti ini. Ini memang tingkat dunia biasanya. Nah, kemudian yang terakhir untuk 80 ya, but most of the time what the difference, saya belum lihat sih nilai speaker selama ini di maupun di NSDC sampai 80 belum ada. Saya belum pernah lihatnya, paling tinggi itu paling di 7, 75, 76. Ya. Oke. Selanjutnya, ini yang tadi ya, Pak Ibu ya, yang sudah saya sebelumnya, jadi terulang lagi ini. Kita masuk ke margin aja, slide selanjutnya. Nah, margin ini rentang nilai ya, margin itu rentang nilai itu dibagi terhadap 3 kategori, 0,5 sampai 4 itu biasanya kemenangannya tipis. Jadi memang tim di sini timnya sama kuat. Nah, jadi hanya tipis sekali, bisa kadang 0,5 itu sangat tipis, 1 atau 2 atau 3 rank nilainya. Untuk 4,5 sampai 9 itu relatif clear. Jadi tim lawan, tim 1 maupun tim 2 itu jelas kita bisa menilai siapa yang menang dan siapa yang yang kalah. Apalagi yang di atas 9 ya. Biasanya sampai 12 kalau tidak salah. Di atas 9 ya. Sampai 12 itu ya, itu jelas sekali gapnya, jauh sekali, kelihatan sekali yang paham dan tidak paham untuk perdebatan tersebut. Kemudian di sini note-nya adalah once again margin is in the third priority, so always be careful in determining the winner and watch your marking. Memang menjadi juri ini memang juga agak-agak memang harus hati-hati dalam menilai, memberikan penilaian. Selanjutnya, nah, ini yang harus diingat saja sebagai juri. Jadi ketika kita menilai itu kita tentukan dulu yang menang. Jadi bukan kita menilai, kita dulu menentukan nilai, kemudian baru kita mengadjust nilai maupun margin. Dari secara keseluruhan kita menilainya. Jadi tidak perbagian-perbagian, kita hanya menilai dari manner aja atau dari meter aja atau dari method aja, enggak. Kita melihat keseluruhannya, baru kita adjust menang, nilainya baru kita adjust ketika kita sudah menilai siapa penang pertamanya. Kemudian do not confer or talk discuss among adjudicator before submitting your adjudication sheet. Biasanya itu adjudicator itu enggak satu, kalau di nasional bisa lebih dari satu. Jadi masing-masing bisa memberikan penilaian. Bisa aja ketika itu 2 lawan 1 atau 3 lawan 0 gitu ya. Memberikan 3 kemenangan. Kenapa 3 adjudicatornya itu tadi, karena di dalam tidak ada pemenang, tidak ada seri dalam perdebatan, terus menang ya. Kemudian di sini ya, hanya alur aja, you only have 5 minutes to decide, itu sekedar ini aja ya, cara-cara kerja di juri ketika dia menjuri. Terus 5 minute-nya to confer, 5 minute lagi memberikan verbal adjudication. Verbal adjudication itu apa? Jadi kita nilainya tuh nggak cuman ini ya, cuman menilai secara nilai angka, tapi kita juga memberikan penjelasan. Nah, ini yang biasanya agak sulit ketika kita masuk ke ranah ini. Selanjutnya, slide selanjutnya. Ini berapa menit lagi ya? Saya berapa menit lagi, Pak? Belum ya? Masih tinggal 2 slide lagi. Nah, di sini justifying your reason. Jadi ini tadi yang saya bilang tadi, kita harus bisa menjustify, apa sih bahasa Indonesia-nya, saya agak clear juga.
mengidentify atau menjustifikasi ya alasan kenapa menang. Di sini clear, a decision should be clear regarding in my reasoning behind it and how big its gap that separate the two team. If it is big, then be clear and explain why. Itu tadi ya, harus clear. Jadi kita menjustify-nya itu harus clear, harus concise. Repeating what happened in debate will not impress debater. Jadi kita nggak harus jelas, nggak boleh ada istilahnya repeating itu apa, pengulangan sehingga debater juga pusing. Kita harus clear, kita harus jelas, kemudian concise, kemudian structure, kita menjelaskannya secara chapter di sini ya. Kemudian if vital to give debater a sense of closure, ya mungkin juga perlu kita memberikan penutupan ya pada debater. Yang terakhir, slide yang terakhir, constructive criticism. Nah ini yang saya bilang tadi di awal, juri itu bisa istilahnya mengembangkan seorang pedebat ketika dia sudah memberikan penjurian ataupun penilaian yang bagus. Nah, di sini saatnya dia memberikan constructive criticism. Jadi di sini personal biasanya, personal debater dia berikan apa di sini general overview maupun personal input gitu ya. Di awal dia mungkin apa yang on the what the future debater could benefit from exploiting room the improvement strategy. Jadi input-input yang dia berikan di sini kalau memang biasanya kena kepada pribadi debater itu biasanya meningkat setiap dia melakukan perdebatan. Seorang debater diberikan constructive criticism yang bagus, yang baik, itu biasanya bisa mengembangkan ilmu seorang debater ataupun kemampuan seorang debater. Saya pikir cukup sekian untuk presentasi saya mengenai how to be an adjudicate. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Pak. Ya, terima kasih Bu Mida. Itulah. Silakan. Ya, terima kasih Bu Mida, Bu Hamidah yang sudah memaparkan tentang adjudicator, how to adjudicate, who can be an adjudicator and how to adjudicate. Bagaimana bisa, siapa yang bisa menjadi. Sebenarnya materi ini agak berat memang Pak. Ya, siapa yang bisa menjadi juri debat dan bagaimana menjuri sebuah perdebatan. Baik Bapak Ibu, kita ada waktu 25 menit untuk sesi tanya jawab. Saya buka sesi pertama. Silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Silahkan Bapak Ibu. Sambil mengingatkan bahwa presensi sudah di-share di chat room. Saya share ulang bagi Bapak Ibu yang baru hadir bisa melihat dan mengisi presensi di chat room. Oh, ini ada bertanya. Apa syarat menjadi juri yang baik? Nah, silakan Bu Mida. Syarat menjadi juri yang baik. Sebetulnya di awal. Iya, terima kasih Pak Iswantoro untuk pertanyaannya. Sebenarnya di awal slide sudah saya berikan syarat untuk menjadi juri yang juri itu sebenarnya tidak terlalu sulit ya Pak Ibu ya. Di sana hanya disebutkan a reasonable person, orang yang logikanya itu jalan. Nah, yang kedua tentunya dia paham dengan aturan-aturan debat. Itu aja sih sebenarnya justifikasinya untuk menjadi seorang juri. Ya kalau mau soal baik, bagus dan segala macamnya, balik lagi ke pengalaman Pak. Pengalaman dia menjuri, semakin banyak pengalaman dia juri ya biasanya akan semakin lebih baik. Dan biasanya kalau saya sih melihat biasanya seorang debater itu sendirilah yang kadang bagus memberikan, bukan kadang, yang saya temui selalu bagus memberikan menjadi juri, maksudnya ketika dia sudah menjadi debater akan baik sekali ketika dia menjadi juri karena dia sudah melalui hal-hal tersebut ya. Tapi bukan tidak bisa kita menjadi juri karena memang syaratnya juga tidak terlalu tinggi ya, paham dengan aturan debat. Oke, selanjutnya. Terima kasih Bu Mida
Ya, saya mungkin menambahkan Bu Mida Hamidah. Aduh, Halo? ya halo, saya ada Pak. Ini Ya, kayaknya mental ya saya. ada Mas. Ya, freeze tadi sempat freeze baru beberapa detik. Iya. Mungkin menambahkan sedikit Bu mengenai how to be a good adjudicator Bu. Ada persyaratan fisikal yang harus dipenuhi oleh seorang juri. Karena ini adalah debat dan biasanya debat bahasa Inggris, oral speech. Biasanya seorang adjudicator itu harus bisa mempunyai listening yang baik. Jadi dia Good listening. pendengarannya juga harus baik. Kalau pendengarannya kurang baik, nah itu kadang-kadang dia bisa menjadi tidak objektif di dalam melakukan penjurian. Dan ini pernah kami alami, beberapa juri itu di dalam kami pernah di tempat kami, si juri ini itu kalau melakukan penjurian itu kok kayaknya nilainya kok selalu berbeda sendiri dengan juri-juri yang lain, adjudicator yang lain. Nah, itu barangkali tambahan saya, Bu Hamidah. Selain juga kemampuan listeningnya juga, jadi pendengarannya, alat pendengarannya, telinganya bagus, kemudian listening skill-nya juga harus bagus. Halo, Bu Mida. Halo Pak. Ya. Ada Pak di sana. Ya. Ada ya. Oke, itu saja tambahan saya. Oke, terima kasih Pak. Ya, jangan lupa presensi. Halo, Bu Mida, Pak Is. Bu Mida, ya. Bu Mida, halo. Freeze lagi kayaknya Bu Mida. Freeze lagi ya? Iya. Ya. Ini penting buat kita guru-guru bahasa Inggris, Bapak Ibu guru yang mungkin mengajar bahasa Inggris, bukan hanya bahasa Inggris, bahasa Indonesia juga. Persyaratannya kayaknya tidak berbeda antara bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Karena reasoning itu logis, membuat kadang-kadang kita bisa berbicara ya, tapi kadang-kadang pembicaraan yang kita lakukan itu tidak logis. Bu Mida ada lagi. Iya Pak, maaf. Ada lagi. Oke, tidak ada lagi pertanyaan mungkin Pak ya? Tidak ada, barangkali. Kalau saya hanya menambahkan pengalaman saja Bu, waktu saya mendampingi anak-anak debat, itu kesiapan mental anak-anak. Jadi kalau kita mendampingi anak-anak itu ada anak yang ketika latihan itu bagus sekali, kemampuan listeningnya bagus, kemampuan speakingnya bagus, kemampuan dia menyampaikan, kemampuan dia mencari fakta, referensi, definisi bagus, kemampuan dia untuk menyampaikan speech, pendapat, pesan, melakukan rebuttal juga bagus, itu terjadi di latihan. Tetapi dia sudah ketemu sama lawan, padahal ini sudah latihan sparring dengan sekolah lain juga. Tapi grogi dia. Pelaksanaannya langsung grogi. Biasanya pengalaman bertanding itu Pak menentukan juga, pengalaman bertanding. Kalau cuma tanding sekali, 2 kali itu memang agak susah. Ya, makanya di MGMP kami itu setiap sekolah itu dihimbau untuk mengirimkan minimal 2 tim. Satu tim pertama itu dari kelas 11 yang memang dia sudah punya pengalaman waktu dia kelas 10, dan satu dari tim kelas 10 yang nanti akan dipersiapkan untuk
menjadi tim utama tahun depan. Itu di MGMP kami kan Ya. himbau sekolah-sekolah itu untuk mengirimkan 2 tim. Bisa lebih dari 2 tim, maksimal 3 tim. Tim ketiga itu biasanya diperbolehkan apabila ada tim dari sekolah lain yang sudah disiapkan kuotanya itu tidak mampu untuk mengirim wakilnya dan hanya mengirim 1, atau bahkan ada sekolah yang tidak mengirim sehingga ada kekosongan kuota. Nah, kekosongan kuota itu kemudian di sekolah-sekolah yang bersedia untuk mengirimkan 1 tim lagi. Tetapi itu pun dengan throw the dice, dengan diundi, tidak dengan begitu saja. Diundi, nah setelah diundi baru kemudian didapatkan. Begitu pengalaman saya, Bu Mida, Pak Is. Ya, bagus. Jurinya Luar juga biasa, ada. Pak. Jurinya juga dari ini, memang sudah qualified adjudicators, udah punya lisensi, bahkan lisensinya itu lisensi internasional. Oh. Ada itu lisensi untuk menjadi juri itu ada lisensi untuk mendapatkan mendapatkan sertifikat sebagai juri lomba debat bahasa Inggris itu ada sertifikasinya. Kalau nggak salah di Universitas Indonesia itu ada lembaga bahasa, dan lembaga bahasa ini kayaknya mengeluarkan sertifikasi untuk juri debat bahasa Inggris. Selain di Universitas Indonesia ada juga, kalau di Jakarta ya, Universitas Katolik Atmajaya. Atmajaya. Iya. Jadi sertifikat itu didapat dari mana mereka itu, Pak, ya? Internasional ya? Dunia ngakui ya? Tergantung, ada, kalau dunia bukan dari lembaga bahasa UI, kalau itu masih sertifikat nasional. Kalau yang internasional itu ada lembaganya apa itu, Asia Pasifik. Oh, Asia Pasifik. Di Singapura kalau nggak salah juga ada. Home base-nya di Singapura ada perwakilan. Luar biasa nih Pak, sebetulnya kegiatan debat ini bisa ini jadi membuat atau memotivasi untuk kita berpikir ya, seperti high thinking order ya. Ya, high order thinking skills. Reasoning kan itu termasuk dalam kecakapan abad 21, critical thinking. Critical thinking. Ya. Sebenarnya juga bahasa Inggris ini sudah menerapkan pembelajaran keterampilan pembelajaran abad 21 ini udah lama sekali. Karena kan debat ini tidak hanya waktu kurikulum 2013, udah dari zaman sebelum ini, kurikulum 84 itu juga kita sudah menyelenggarakan debat. Ada itunya, ada apa namanya, kalau mau debat kayak kemarin itu, tahun yang kemarin itu kita mau debat itu di selayang pandang NSDC dari tahun ke tahun itu ditampilkan supaya orang tahu, oh ini dulu pemenangnya ikut debat, oh ini juaranya ini, ternyata sekarang udah di sini gitu ada. Mereka-mereka yang menjadi peserta lomba debat dan juara itu, menang itu, biasanya mereka itu sukses di dalam pekerjaannya, dalam karirnya. Kenapa? Karena mereka itu lebih mengutamakan pada reasoning, logical thinking. Itu. Logical thinking. Ini Pak Bu Mida kok saya coba hubungi beliau ya. Kayaknya masalah jaringan ini. Ya. Mungkin nanti ada saran-saran dari Pak Yayat Supriyatna SPD. Aduh, maaf tadi Pak. Ya. Maaf. Bu, closing statement Bu. Iya, oke. Baiklah. Mungkin penutup kata dari saya adalah
menjadi juri dalam perdebatan bukan sesuatu hal yang mustahil buat kita guru bahasa Inggris. Ya, yang penting ada kemauan, pasti ada jalan. Saya tutup apabila ada kesalahan, saya mohon maaf kurang dan lebihnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Dr. Hans. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Mida Mida. Sama-sama Pak. Terima. Ya, inspiratif sekali, menyegarkan ingatan kita dan menumbuhkan motivasi untuk kita mempersiapkan diri menjadi pendamping murid-murid kita untuk lomba debat tahun ini ya. Kemudian yang kedua juga memberikan gairah pada kita semua untuk suatu ide atau gagasan bahwa ternyata untuk menjadi seorang juri lomba itu bukan seseorang yang harus pegang sertifikat itu ya. Tapi di awal-awal karir yang masih amatir mungkin kita siapa saja bisa menjadi juri debat bahasa Inggris. Asalkan tadi itu syaratnya yang disampaikan oleh Bu Mida. Terus yang ketiga, kemampuan kita untuk menguasai syarat-syarat menjadi seorang juri debat ini ternyata bisa diterapkan di dalam kita mengajar maupun di dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu logical thinking atau constructive criticism. Logical thinking dan constructive criticism itu ternyata mendorong kita untuk menjadi manusia yang lebih maju, bangsa yang lebih maju, dan bisa mendorong anak-anak kita menjadi manusia yang lebih maju lagi. Begitu kira-kira paparan pertemuan kita pada saat ini. Bapak Ibu, terima kasih. Kami serahkan kepada host Pak Iswantoro untuk halo Pak Iswantoro. Pak Is, halo. Kayaknya ini juga terlempar nih Pak Is. Oh, ini ada Pak Yayat. Selamat pagi Pak Yayat, selamat datang. Silakan Pak Yayat. Mohon maaf ini Bu Mida terlempar, Pak Is juga terlempar ini kayaknya. Nah, ini baru masuk nih kayaknya Pak Is. Silakan Pak. Nah, ini Pak Bu Mida masuk lagi. Bu Mida, Pak Is, halo. Oh ya, nah halo Pak Is. Halo. Ya. Waalaikumsalam. Ini. Sebelum Pak Yayat menyampaikan, barangkali Pak Is saya kembalikan kepada host Pak Is. Silakan Ya, Pak. terima kasih. Terima kasih Pak Pratena. Sangat menarik sekali webinar pada kali ini tentang bagaimana menjadi seorang judicator yang baik. Ternyata telah diterangkan oleh Ibu Hamidah tadi, dan hal ini akan memotivasi kita semua, khususnya untuk anak-anak generasi muda bangsa kita, supaya mereka memiliki terangsang untuk berpikir logik tingkat tinggi, high thinking order. Nah, barangkali untuk ke depan ini bisa mencetak generasi-generasi yang high critical thinking order. Mudah-mudahan generasi muda kita nanti bisa lebih maju dari kita. Terima kasih, itu closing statement dari saya. Saya tutup dulu meeting webinar kali ini dengan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali nanti selanjutnya akan ada saran, kritikan dari pembimbing kita, pembina kita, instruktur kita, Bapak Yayat Supriyatna SPD. Dipersilakan Pak. Suaranya belum masuk Pak Yayat, mohon maaf. Udah unmute sih, tapi suaranya sudah unmute tapi suaranya belum masuk. Belum masuk. Masuk. Belum.
Belum ada. Belum. Memang anu Pak, kalau Oh, gangguan Pak Yayat ya. Iya. Lagi Iya Pak. gangguan. Bu Mida juga masih terlempar ini, belum bisa masuk kayaknya. Ya Pak. Nah Ya. itu Bu Mida masuk lagi. Sudah ditutup Bu Mida, sudah selesai tadi, sudah ditutup sama Pak Is. Kita tinggal menunggu masukan dari Pak Yayat, cuman kayaknya Pak Yayat ada gangguan sinyal sehingga gambar bisa tapi suaranya tidak muncul. Ibu Hamidah juga nggak muncul itu. Oh, Ibu Hamidah lagi di mute itu, di pencet speakernya Bu. Ya. Coba, halo Bu Hamidah. Nah, suaranya juga nggak ada nih Bu Hamidah. Suaranya juga nggak ada ya. Keluar dulu terus masuk lagi mungkin bisa ya Pak. Bapak juga di mute. Barangkali di keluar dulu terus masuk barangkali bisa, barangkali. Iya. Pak Yayat ada dua ini Pak Yayat. Pak Yayat ada dua. Mungkin yang satunya mungkin bisa, mungkin Pak itu lagi di mute yang suara satunya. Mungkin pakai lewat PC kalau bisa Pak. Oh, kalau yang PC itu di mute itu. Mungkin kalau di unmute bisa muncul suaranya barangkali Pak. Bisa masuk ya Pak. Ya udah. Ya. Oh iya. Ya udah nggak apa-apa Pak. Ya. Nanti kami jam 1 ada lagi Pak. Jam 1 ada lagi. Nanti kami share lagi. Terima kasih Pak Yayat. Terima kasih Pak Is. Terima kasih Bu Hamidah. Jam 1 nanti kita ketemu lagi. Selamat pagi, selamat siang. Ya, assalamualaikum.